Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah intelijen bisnis. Di tengah era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin intensif, pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci kesuksesan bagi sebuah organisasi. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, organisasi perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasar, tren industri, dan kebutuhan pelanggan. Inilah sebabnya mengapa bisnis intelijen telah menjadi sebuah alat yang penting dalam manajemen organisasi modern. Menurut Rainer dan Cegielski 2019, bisnis intelijen mengacu pada aplikasi dan teknologi untuk menggabungkan, menganalisis dan menyediakan akses ke dalam data yang besar untuk membantu pengguna dalam pengambil keputusan dan keputusan strategis yang lebih baik. Aplikasi BI memberikan pandangan masa lalu, sekarang, dan prediksi ke depannya dalam sebuah operasi bisnis. Tujuan utama penggunaan intelijen bisnis dalam suatu organisasi adalah untuk analisis data. Manfaat BI sendiri yaitu yang pertama, laporan yang lebih cepat dan akurat 81%, pengambilan keputusan yang lebih baik 78%, meningkatkan customer service 56%, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemasukan 49%. Tantangan intelijen bisnis untuk menghadapi era digitalisasi. Dekade baru teknologi informasi dibuka dengan komersialisasi jaringan pada level 5G generasi kelima, implementasi lebih lanjut dari kecerdasan buatan dan meningkatnya penggunaan analisis data. Selain dari sejumlah terobosan revolusioner ini, ada satu tren mendasar yang tidak boleh kita lewatkan. Pentingnya kecerdasan di era digitalisasi saat ini di lingkungan Asia Tenggara saja, para peneliti Kaspersky telah memantau peningkatan aktivitas kelompok Advanced Persistent Threat atau APT, terutama melakukan cyber espionage atau mata-mata cyber dengan teknologi canggih terhadap organisasi yang terkait dengan pemerintah dan bahkan entitas. Tantangan utama dan harus dipahami dari para praktisi big data adalah bahwa mereka harus dapat memanfaatkan sekumpulan data yang luas atau besar, terperinci dan beragam untuk menghasilkan materi atau kesimpulan yang signifikan dan dapat ditindaklanjuti berkaitan dengan proses intelijen perusahaan. Komponen dalam intelijen bisnis. Yang pertama yaitu gudang data. Data yang biasanya berasal dari beberapa sistem OLTP atau Online Transaction Processing dan berbagai sumber lainnya perlu diakumulasikan dalam database yang kemudian dapat diteruskan melalui alat analitik dan visualisasi. Tujuan pergudangan data adalah untuk menggabungkan semua data terstruktur dari satu atau lebih sumber daya sehingga dapat dibandingkan dan dianalisis untuk intelijen bisnis kapanpun diperlukan. Yang kedua yaitu data besar atau big data. Kehadiran data berskala besar yang diambil dari berbagai sumber seperti situs media sosial, situs web, survei, RFID atau Radio Frequency Identification, dan sinyal GPS Global Positioning System adalah inti dari big data. Yang ketiga yaitu pengikisan web. Dengan web scraping, proses ekstraksi data yang ditargetkan menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu dashboard intelijen bisnis. Dashboard pada dasarnya adalah tampilan visual dan informasi yang paling penting dan relevan yang dapat dilihat dalam satu ringkasan sekilas. Yang kelima yaitu pelaporan intelijen bisnis. Pelaporan dalam komponen sistem intelijen bisnis menunjukkan penyajian data kepada pengguna akhir sehingga mereka dapat dengan mudah memahami dan menganalisisnya untuk kepentingan bisnis mereka. Ada 6 tahap strength dalam intelijen bisnis. Yang pertama yaitu justification, menilai kebutuhan bisnis yang menimbulkan proyek rekayasa baru. Yang kedua yaitu planning, mengembangkan rencana strategis dan taktis yang merencanakan bagaimana proyek rekayasa akan tercapai dan disebarkan. Yang ketiga yaitu business analysis, menunjukkan analisis rinci mengenai masalah bisnis atau peluang usaha untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang persyaratan bisnis. Yang keempat yaitu desain,
menyusun sebuah produk yang memecahkan masalah bisnis atau memungkinkan peluang bisnis. Yang kelima yaitu construction, membangun produk yang seharusnya memberikan pengambilan investasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu development, melaksanakan atau menjual produk jadi, kemudian mengukur efektivitas untuk menentukan apakah solusi memenuhi atau gagal untuk memenuhi hasil yang diharapkan dari investasi. Kesimpulannya yaitu proses intelijen bisnis (BI) telah menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan berbasis data di era digitalisasi, memungkinkan perusahaan mengubah data mentah menjadi wawasan strategis melalui tahapan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan seperti ledakan volume data, risiko keamanan siber, kurangnya SDM terampil, fragmentasi sistem, regulasi yang ketat, dan biaya teknologi yang tinggi. Untuk tetap kompetitif, perusahaan perlu mengadopsi solusi seperti AI dan cloud computing, memperkuat keamanan data, berinvestasi dalam pelatihan SDM, serta memanfaatkan tools BI yang terjangkau. Dengan mengatasi tantangan ini, organisasi dapat mengoptimalkan potensi BI untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan daya saing di pasar global yang semakin digital. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.